Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studi Fajar. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara belajar dasar-dasar dari ilmu AutoCAD. Sebelum ke pembahasannya, penjelasan terlebih dahulu, apa sih AutoCAD itu? Saya akan menjelaskannya secara pelan-pelan agar mudah untuk dipahami. Ya, AutoCAD adalah sebuah software yang digunakan untuk menggambar, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi atau 3D. CAD sendiri memiliki arti yaitu Computer Aided Design, yang artinya desain dengan bantuan komputer. Secara keseluruhan, software ini digunakan untuk menggambar mechanical drawing, civil drawing, geometric drawing, dan gambar teknik lainnya. AutoCAD dikelola oleh dan dikembangkan oleh Autodesk, merupakan sebuah perusahaan multinasional yang mengeluarkan banyak sekali software yang sangat berguna, seperti 3ds Max, Inventor, dan beberapa software terkenal lainnya. AutoCAD itu sering digunakan untuk menggambar sipil, menggambar teknik, bangunan, mesin, desain interior, pemetaan, keeping diagram, dan masih banyak lainnya. AutoCAD sering digunakan juga oleh seorang arsitek, engineering, maupun para desainer lainnya. Karena AutoCAD ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan juga aplikasi yang terbilang cukup ringan untuk fitur yang telah AutoCAD berikan. Diusung dengan interface yang ringan serta pengoperasian yang cukup mudah, menjadikan AutoCAD itu menjadi software CAD yang terkenal dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Tentunya untuk menguasai AutoCAD, sebelum terjun lebih dalam, kita harus belajar lebih dulu mengenai dasar-dasar dari ilmu AutoCAD sendiri, seperti bagaimana cara membuat garis, bagaimana cara membuat rektanguler, menghapus, memindahkan, dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama dan paling basic adalah penggunaan garis. Kita bisa menggunakan garis atau menampilkan fitur garis dengan memilih menu, menggunakan shortcut juga bisa, ataupun juga memilih salah satu dari ini. Sebentar, saya sedikit lupa, sudah lama tidak memegang AutoCAD. Ini adalah untuk fillet, menghubungkan, dan ini line. Dengan cara klik di sini, kemudian arahkan saja di sini. Sesuaikan bentuk ini garisnya sedikit melenceng agar lurus. Kita bisa hapus lebih dulu. Nyalakan fitur ortho ini, ya, ortho mode, atau bisa tekan F8. Nah, garisnya auto lurus. Kita klik di sini, kita masukkan misalkan 1000 ya, kemudian enter. Ini lurus di escape aja. Untuk menjalankannya tadi seperti tadi, kan line, kemudian pilih titik di mana, kemudian tarik aja, kemudian tuliskan angka berapa, misalkan 1000 ya, kemudian di enter. Kemudian untuk menyudahinya, pilih fitur escape di bagian keyboard. Nah, selain juga garis, kita juga menggunakan fitur lainnya seperti rektanguler. Apa sih rektanguler? Rektanguler itu adalah garis yang berbentuk kotak maupun lainnya. Seperti ini, kita lihat. Di sini disediakan hanya rektanguler, kotak, dan poligon ya. Kita akan mencontohkan yang kotak. Bisa klik di sini. Kemudian klik titik tadi. Ini menggunakan fitur perkalian. Misalkan ingin 100 dikalikan 200, bisa dengan cara tulis angka 100, kemudian untuk mengalikannya gunakan tanda koma di keyboard, koma 200, kemudian di enterkan. Sudah jadi ini.
kemudian untuk agar lebih cepatnya, agar tidak menggunakan shortcut, maksudnya agar tidak menggunakan dari layar, tapi menggunakan shortcut dari keyboard agar lebih cepat. Untuk membuat line itu bisa menggunakan L enter, kemudian seperti tadi sesuaikan saja ukurannya, kemudian sudah di enter, kemudian escape. Begitu juga dengan rektanguler, ketik saja REC, kemudian enter, kemudian sesuaikan seperti tadi. Itu saja. Kemudian ada cara menghapus. Cara menghapusnya itu bisa dengan cara klik di sini, kemudian erase. Atau yang lebih cepat bisa di blok aja dengan cara untuk membloknya klik di sini, kemudian arahkan ke bagian yang akan diblok, kan sini. Nah, kemudian pilih tombol delete di keyboard. Nah, hilang. Ini juga bisa menghapus semuanya dengan cara diblok saja. Cara membloknya itu klik di sini, kemudian arahkan blok kiri ya. Kenapa tidak blok kanan? Coba kita blok kanan dari sini. Nah, kalau blok kanan warnanya biru, kalau blok kiri warnanya hijau. Saya sarankan blok kiri aja biar lebih mudah. Kemudian delete seperti itu. Kemudian fitur-fitur yang lain adalah circle adalah lingkaran. Bisa klik di sini. Kemudian sesuaikan mau jari-jari berapa, misalkan jari-jari 250, enter. Ini ya. Kemudian oh iya, sebelum itu sebenarnya tadi ada juga untuk mengatur dimensi ukuran ya, itu meter atau sentimeter atau milimeter dengan cara UN ke unit, kemudian di enter, kemudian sesuaikan saja. Nah, precision menyentuh dari tadi menggunakan milimeter, kita ubah ke sentimeter. Nah, internasional precision 0 terlalu banyak ya, jika nolnya ada 4, saya biasanya menggunakan nolnya hanya ada 2. Kemudian klik OK aja. Ini sudah menggunakan satuan sentimeter, ini harus dulu. Nah, selanjutnya ke menu-menu lainnya, yaitu masih ada trim, masih ada offset, masih ada fillet, masih ada menu-menu yang lainnya, copy, movie, dan lain-lain. Langsung saja kita bahas. Kita ke lain aja. Maaf, L enter. Kemudian dari sini saya asal-asalan ya, karena ini hanya menjelaskan dari basicnya saja. Kemudian sini. Nah, kita akan mencoba copy ya dengan cara ini. Kemudian CO enter, copy keluar. Pilih titik di mana yang akan digunakan. Nah, di tengah-tengah. Tekan ini. Itu terjadi copy ya. Kemudian untuk trim itu adalah bagian yang memotong garis yang saling berkesinambungan. Maksudnya dari sini ke sini itu ada garis lagi. Coba kita. Nah, ini garis tidak bisa untuk di trim karena tidak ada lanjutannya. Beda kalau garis ini saya hubungkan ke sini. Kemudian saya akan men-trim garis ini. TR, ingat ya, untuk trim itu TR enter, kemudian diklik TR enter, kemudian enter sekali lagi. Nah, sampai muncul tulisan slide object to trim or shift slash to extend or. Kemudian klik saja sini. Gitu juga yang seterusnya. Ini tidak bisa karena ini dan ini berpotongan di sini, tidak saling terhubung. Jadi di sini tidak bisa di trim. Kemudian offset. Apakah itu offset? Offset itu adalah menggerakkan garis dengan cara sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan cara O enter, kemudian masukkan misalkan 20 cm. Kemudian saya offset dari sini. Tarik saja. Nah, 20 cm aja segitu ternyata. Dari sini juga seperti itu. Kemudian untuk mengunduh seperti di Microsoft Word ataupun Microsoft Excel PowerPoint, untuk unduh itu di sini menggunakan Ctrl+Z. Nah, bilang. Kemudian jangan lupa kalau dalam menjalankan AutoCAD dalam setiap project, saya sarankan tiap 5 menit sekali atau beberapa menit sekali jangan lupa untuk di save dengan cara Ctrl+S. Misalkan drawing ini ya, sudah nanti saja save-nya.
kan seperti itu. Nah, kemudian ada juga beberapa menu lainnya, yaitu garis ini, namanya linear, untuk mengukur dari sini hingga sini. Misalkan berapa, oh ternyata jaraknya segini. Ini belum diatur sesuai dengan itu, ada rumusnya, nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Kemudian ada layer. Fungsi layer adalah membedakan garis satu dengan garis lainnya. Di sini saya belum membuat layer karena ini hanya pengertian basic-basicnya saja. Biasanya layer digunakan untuk membuat proyek tertentu agar lebih mudah. Kemudian ada fitur fillet untuk menghubungkan garis satu dengan garis lainnya. Misalkan garis seperti ini. Misalkan ya, saya buat garis sini, kemudian sini. Kemudian ada juga garis dari sini. Sini, sini. Kita menghubungkan garis sini dan sini tidak perlu menarik ini dan ini ke sini. Bisa menggunakan menu F Enter. Ini adalah fillet dan klik dari sini ke sini. Lihat auto lurus kan? Selain F Enter juga bisa menggunakan yang di sini. Nah, selain itu bisa menggandakan objek dengan berbalik ataupun mirror seperti kaca ya, berbalik dengan cara biasanya saya menggunakannya itu saya buat sebuah rektanguler dulu aja agar lebih mudah dipahami. Dari sini ke sini dengan cara ini di blok dulu, kemudian MI enter, kemudian gimana kalian akan mengcopy, saya di sini. Nah, kemudian klik, bisa dengan N ataupun dengan N itu bisa menggandakan N, maka akan jadi 2. Tapi jika dengan Y nanti akan salah satu saja, artinya dari yang sebelumnya pindah ke yang telah di mirror tadi. Ya, untuk penjelasan dari basic-basic dasar AutoCAD saya rasa cukup sekian. Untuk pertanyaan dan juga segala masukan-masukan dari teman-teman sekalian bisa sertakan di kolom komentar. Terima kasih.